Selamat datang kembali di rumah baru masak lagi kita. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan sajikan satu resep sederhana yang cocok untuk keluarga dan pastinya juga mudah ya. Saya akan membuat makaroni skotel, tapi sedikit berbeda. Kalau biasanya makaroni skotel itu kan isiannya ada daging ataupun pakai kornet dan harus di oven ya. Kali ini saya akan membuat makaroni tuna tapi tidak pakai oven. Saya akan menggunakan pan biasa saja. Kemudian saya kombinasikan dengan beragam sayuran. Nah, pasti akan disukai oleh anak-anak karena juga gizinya lengkap ya, antara vitamin, kemudian proteinnya, juga ada susu dan keju. Oke, seperti apa prosesnya? Ikuti terus ya step-step pembuatannya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada makaroni, sudah saya rebus ya, kurang lebih ada 200 gram. Dan kemudian untuk isiannya ada beragam sayur. Anda bisa mengkombinasikan apa saja ya. Kalau yang saya punya ini nanti ada jamur kuping, kemudian ada jagung, ada buncis, ada wortel supaya kelihatan warna-warni saja. Kemudian untuk bumbunya hanya bawang bombay. Saya menggunakan setengah butir bawang bombay karena besar, jadi saya gunakan setengah saja. Kemudian juga ada 2 siung bawang putih yang saya cincang halus. Ya, dan kemudian untuk bahan yang lainnya saya akan menggunakan 5 butir telur ayam. Dan di sini ada keju kurang lebih 100 gram dan saya akan menggunakan 100 ml susu cair dan tentunya ini ada tuna kaleng yang saya pakai. Oke, step selanjutnya saya akan menumis terlebih dahulu sayuran dan bawang bombay-nya ya sebelum kita campur semuanya. Saya sudah siapkan pan-nya dan saya kasih 2 sendok makan minyak goreng. Kita akan tumis. Yang pertama adalah bawang bombay. Kemudian kita akan masukkan bawang putih. Kita sampai harum. Dan kita masukkan sayurannya. Sayurannya tidak perlu dimasak sampai benar-benar matang ya, karena nanti kan masih ada proses kedua. Cuman kita akan mengoseng ini sampai layu aja. Ini sayuran yang sudah kita tumis ya, masih setengah matang. Kemudian tahapan selanjutnya kita akan mulai membuat bahan cairnya. Nah, kita akan menggunakan 5 butir telur. Nanti juga kita akan campur susu. Makaroni skotel ini hidangan yang ya cemilan sih, bisa dibilang cemilan, tapi juga enak untuk disajikan saat ada acara ya. Dan ini termasuk favorit ponakan-ponakan saya, kalau ke rumah pasti kita dibuatkan begini. Dan saya sengaja membuatnya dengan tuna, jadi supaya berbeda gitu. Oke, ini telurnya saya akan kocok dulu. Kemudian saya tambahkan susu 100 ml susu cair. Kalau yang makaroni skotel yang biasa itu kan pakai cup kecil ya, dan kemudian di oven. Nah, bagi yang tidak punya oven bisa menggunakan ini, pakai pan aja. Oke, sekarang saya akan bumbui terlebih dahulu. Saya masukkan, saya coba dulu 1 sendok teh garam ya. Nanti saya tidak bisa terlalu banyak kasih garam karena ada keju juga. Keju kan pasti asin ya. Kemudian ada setengah sendok teh kaldu jamur, atau bisa juga ditambahkan misalnya kaldu bubuk juga boleh. Kemudian setengah sendok teh merica bubuk. Kita buat dulu semuanya tercampur rata. Kemudian kita masukkan sayurannya.
tidak harus bentuk pipa begini ya, boleh bentuk yang spiral ataukah mungkin bentuk yang kerang juga boleh. Jadi jangan takut atau khawatir kalau bentuknya harus seperti ini, enggak juga ya. Oke, kemudian kita akan masukkan tunanya. Di sini tuna kalengnya saya memilih yang ini tuna chang in vegetable oil. Jadi ada minyaknya. Tapi saya tidak akan menggunakan minyaknya ya. Jadi saya akan keluarkan dulu minyaknya, tidak pakai. Nah, saya cuma pakai tuna changnya ini aja. Tuna juga cukup asin ya, jadi kita memang jangan banyak-banyak kasih garamnya. Tuna memiliki kandungan gizi yang tinggi, kandungan apa saja ini, ada lemak, protein, natrium ya, juga ada omega 3 tentunya. Oke, kita campur dulu sampai rata. Baru kemudian kita akan masukkan kejunya. Untuk keju Anda bisa menggunakan lebih banyak ya dari yang ukuran saya sampaikan tadi, ada 100, kurang lebih 100 gram. Boleh lebih kalau suka keju. Dan ini saya sisahkan sedikit untuk nanti topping atasnya. Jadi begini ya, adonannya tidak terlalu kering, masih ada basah-basahnya karena telurnya juga cukup banyak dan ada susu juga. Nah, selanjutnya saya akan masak ini menggunakan pan yang tadi, kemudian ditutup juga. Dan apinya juga harus kecil, jadi matangnya bisa merata. Oke, saya siapkan pan. Pannya di sini memang punya saya cukup tebal pannya, jadi dia cocok untuk membuat kue ataupun kayak skotel ya. Saya olesi sedikit dengan margarin supaya tidak lengket. Kemudian nanti apinya juga jangan besar-besar ya, karena kita ingin matangnya ini merata. Oke, kita masukkan. Ini kan masih belum rata ya bentuknya dari makaroninya. Kita ratakan dulu supaya telurnya juga even atau rata di semua sisi. Kelihatan di sini banyak. Oke, kita akan masak. Kalau waktunya sih tidak bisa ditentukan, pokoknya nanti ketika dia sudah kelihatan set baru kita akan balik ya. Kalau seperti ini kan masih kelihatan cair, apinya juga kecil saja. Nah, saya akan menaburkan kejunya yang tadi tersisa. Kemudian kita akan tutup. Harus ditutup supaya matangnya atas dan bawah juga kena ya. Kita masak dengan api kecil. Kita tunggu sampai dia sudah mulai set dan agak padat, baru kita balik. Oke, kita akan cek dulu apakah sudah set. Ini sih sepertinya sudah set ya. Nah, sudah mulai mengeras. Ini saya pastikan dulu tidak ada yang lengket-lengket. Baru kemudian kita akan balik. Nah, untuk membaliknya ini ada triknya. Ukurannya kan besar nih, kalau kecil kan gampang baliknya. Saya butuh piring yang flat begini ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya karena saya harus bawa ini ke meja dulu. Jadi membaliknya akan seperti ini ya. Oh, ya. Nggak apa-apa ini sedikit lengket karena bagian yang keringnya. Kemudian kan bagian depannya belum matang ya, yang bagian atasnya
Kita kembalikan lagi ke pan. Ini masaknya sudah tidak lama lagi, tinggal membuat kering bagian atasnya saja. Kita taruh kembali di kompor ya. Makaroni skotel tuna ini ya sudah siap, dan kalau misalnya Anda ingin agak dibuat lebih kecoklatan lagi masih boleh. Ini saya rasa sudah cukup. Kemudian tunggu dingin dulu untuk memotongnya supaya nanti potongannya rapi. Seandainya Anda tidak punya tuna, tidak apa-apa, Anda bisa menggantinya dengan ayam ya. Jadi nanti ayamnya tetap dioseng bersama sayur, baru kemudian dicampur dengan adonan basahnya. Nah, ini masih agak sedikit panas, jadi agak berantakan ya. Tapi kalau benar-benar dingin sudah enak banget. Nah, nanti kita akan sajikan. Biasanya kalau makaroni tuna itu kan pakai cup-cup kecil. Nah, ini tinggal kita potong-potong aja jadi kecil-kecil. Kita bisa sajikan juga dengan kertas cup ya, boleh, atau langsung saja begini disajikan di atas piring, juga cukup cantik. Kemudian makannya nanti bisa menggunakan mayones atau saus tomat juga boleh. Makaroni skotel tuna sudah siap untuk dihidangkan, dan ini hidangan yang sangat sederhana, juga gampang ya. Jadi kalau nggak ada oven nggak apa-apa, tetap bisa bikin makaroni skotel. Dan ini juga dengan tuna, jadi ada sensasi yang berbeda ya. Kalau biasanya cuma mungkin dengan korek ataupun daging atau ayam. Nah, saya juga sudah membuat, ini ada sambal cocolan saya sendiri dan bikin saus sambal sendiri ya. Jadi ini pasti enak untuk dinikmati. Terima kasih untuk semua yang sudah setia menonton di channel Rumah Baruso. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan komentar. Kita ketemu di resep-resep selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat mencoba.